Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mereka pilih. Masya Allah. Siapa yang nonton? Wah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tiba-tiba kan tidak ada dalam acara aja. Makanya kameramennya bingung semua. Kita cerita kalau bicara perjalanan hidup manusia, semua langkahnya akan terhenti tatkala ajal datang juga. Kita semua sama, tercipta dari tanah. Tidak ada perbedaan antara yang tampan dengan yang putih, antara yang putih dengan yang hitam, antara yang Arab dengan yang non-Arab, antara yang Jawa dengan yang Sumatera. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua berusaha untuk mencapai tingkat takwa dengan kondisi yang berbeda-beda. Surga itu disediakan bukan untuk orang yang bertakwa, bukan untuk orang yang kaya, bukan untuk ustaz, bukan untuk panitia, dan bukan untuk orang awam. Tapi Allah menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa dari segala jenis manusia. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Kayaknya udah datang. Gelas yang jatuh. Nah, setiap muslim berusaha untuk menjadi yang paling bertakwa. Siapa sih yang paling bertakwa itu? Yang paling takut sama Allah. Yang paling meninggalkan kemarahan, mendekatkan diri kepada Pencipta. Di antara banyak amal kebaikan, ada satu amalan yang terbaik. Yang perbuatan ini adalah perbuatan para nabi, profesi para utusan Allah, yaitu profesi mengajak manusia kepada Allah. Kerjanya apa? Silahkan. Engkau mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta, engkau mau pengusaha, tapi profesi ini jangan ditinggalkan. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari seorang yang mengajak kepada Allah? Kerjanya orang ini ngajak orang lain kepada Allah. Gak harus ustaz. Terus gimana? Padahal mengajak orang lain itu harus punya ilmu. Nah, gak harus ustaz, tapi harus
berilmu. Kita semua alhamdulillah belajar tentang makna la ilaha illallah. Kita semua faham kalau sholat adalah kewajiban. Kita semua mengerti kalau puasa di bulan Ramadan salah satu rukun Islam. Kita punya ilmunya. Apakah kita telah mengajak orang lain kepada rukun Islam yang menjadi kesepakatan bersama umat Islam? Sebagian kita tidak. Ana semalam ada teman yang pijatin ana, jazahullah khair, cerita tentang kondisi masyarakat. Masih ada sesajen-sesajen, ritual-ritual yang dikerjakan oleh banyak manusia. Masih banyak yang tidak sholat 5 waktu. Sholat aja tidak. Gimana antum mau ngajak ke yang lainnya kalau yang rukun Islam aja belum dikerjain? Tauhid belum benar, sholat yang pertama dihisab belum benar. Ini tugas kita bersama. Jangan nunggu ustadz menyampaikan. Antum harus mengajak. Di tempat kerja antum lihat fulan gak sholat, azan dikumandangkan, antum katakan, Mas, sudah ada. Terkadang kita gak enak Pak Ustadz, subhanallah. Antum takut dibenci oleh manusia. Antum menjaga image supaya antum diklaim orang baik. Padahal orang terbaik adalah orang yang mengajak kepada Allah saja. Sebagian orang mengatakan kepada Ustaz, kalau ceramah Ustaz jangan menyinggung orang lain. Ana sampaikan, kita tuh kalau ngajak orang lain mesti tersinggung orang itu. Adakah orang yang lebih baik akhlaknya, lebih baik adabnya, lebih baik etikanya daripada Rasulullah SAW? Penduduk Mekah tersinggung dengan dakwah beliau. Iya. Mereka merasa nih orang merusak hubungan di antara mereka, meresahkan masyarakat, memecah belah, memisahkan antara bapak dengan anaknya, suami sama istrinya. Mereka memandang itu. Memang kita diperintahkan berdakwah dengan adab dan etika. Tapi jangan sampai antum gara-gara takut dibenci orang, antum tidak berdakwah, nggak mau ngajak. Mic itu cuma satu. Ini cuma satu. Kalau anak pegang yang lainnya nggak baik. Tapi yang lainnya punya kesempatan untuk berdakwah. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan dia beramal saleh. Bukan pura-pura ustaz. Ada manusia-manusia yang pura-pura baik di depan orang. Ketemu orang, masya Allah orang soleh, padahal nggak pernah diamalin tuh ilmunya. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang muslim. Ahibati fillah, profesi dakwah ini besar dan luas. Nggak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Contohnya, kedatangan ana ke Curug ini melibatkan berapa puluh orang. Berapa puluh orang. Ada orang-orang yang antum gak kenal. Ada orang-orang yang mungkin dia yang beliin tiket. Antum mungkin gak tahu siapa Ustaz ini, siapa yang beliin tiket. Ya. Ada orang yang tidak mampu berdakwah dengan lisannya, dia mampu berdakwah dengan fulusnya. Nih, ana pakai fulus. Ana kalau suruh dakwah Ustaz gak bisa. Ustaz nyampaikan, mudah-mudahan ana dapat pahalanya Ustaz. Ya. Ada yang tidak punya uang juga, tapi dia punya kenalan. Nanti Ustaz di sana mudah-mudahan dijemput sama teman-teman ana Ustaz. Paling enggak ana dapat pahala lah, Ustaz bisa lebih nyaman. Sampai ada yang dapat pahala lewat mijet ustadznya, bayangkan itu.
semua itu, kalau ustadz sakit, tuh bisa bayangkan berapa banyak orang yang akan kecewa ketika panitia sudah siap-siap, ustadznya sakit, nggak bisa. Berarti harus dipedulikan nih bagaimana ustadznya bisa kajian dengan bagus. Baik, selesai sudah bicara ustadznya, sudah aman, insya Allah, tinggal bicara jamaahnya. Gimana mengkondisikan jamaah supaya bisa dapat ilmu dengan bagus. Dibagi panitianya, antum bagian parkir ya. Nah, antum bagian nanti yang meluruskan softnya orang-orang untuk duduk. Ada yang bagian itu. Ada yang bagian pegang kamera. Nggak pernah wajahnya muncul di kamera. Selalu ustadz terus yang ada syuting. Memang tuh bagian antum di sana. Bagi-bagi. Kita ini bagi-bagi pahala jemaah. Bagi-bagi pahala. Ada yang bagian pegang mic untuk pembawa acara. Bagian parkir. Gak perlu iri dengan yang pegang mic. Enak bareng ustaz terus. Anak di sini dimarahin orang apa. Nah, ada bagian-bagian yang memang seperti itu jemaah. Tapi semua kebersamaan ini yang bisa mensukseskan itu dakwah. Ada yang bagian ngatur sandal. Anda lihat ada nggak panitia bagian ngatur sandal? Dia apakan sandalnya? Sandalnya ustadz apa sandalnya jamaah? Sandal ustadz. Kita ustadz udah selesai. Ini kita nggak bicara ustadz nih. Kita sekarang bicara kenyamanan buat jamaah. Ada nggak bagian ngatur sandal? Hanya membalik sandal. Dia tata sandal itu rapi. Ya, jadi jamaah turun nggak repot cari sandal. Antum nggak pikirkan. Padahal kita sedang cari pahala. Kita nggak tahu amalan mana yang masukkan kita ke surga. Wallahi jamaah. Antum ingat, seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Jangan berpikir, harus amalan besar. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Diatur, ada yang bagian. Mungkin ada panitia yang gak bisa dengarkan ceramah Ustaz. Anak karena ngatur parkir gak bisa dengerin ceramah Ustaz. Nah, semoga antum dapat pahala orang-orang yang parkirnya antum jaga. Allah itu melihat jemaah. Jangan pernah berharap ucapan terima kasih dari manusia. Yang ada antum sakit hati. Anak paling kesian sama bagian parkir. Pernah anak kajian di Makassar. Kajian maghrib. Akhirnya habis maghrib itu anak jadi pengumum. Memberikan pengumuman, motor ini tolong dipindah, mobil tolong dipindah. Karena panitia ketika komat ditinggal sama panitia. Wah, nama sholat gitu dia. Itu namanya parkir kacau. Masyarakat kampung teriak-teriak. Peran tukang parkir ini besar untuk kenyamanan jamaah mendengarkan kajian. Mana tukang parkir? Masya Allah. Makanya sekarang di depan dia, biasa di belakang. Nanti di belakang lagi. Besar sekali. Akhirnya tadi Anda sampaikan. Ustadznya itu pengumuman motor, pengumuman mobil. Ceramahnya itu sudah. 2 menit, Ustaz, afwan, mobil harus dipindah. Ya, tolong mobil ini, ya Allah. Jadi jamaah tidak nyaman. Gara-gara tukang. Jadi nilai kerjaan antum itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi jangan minta pujian dari orang. Lillahi ta'ala. Ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, ana mau ditaruh di mana nggak apa-apa, tapi untuk dakwah ini ana mau jadikan keset nggak apa-apa. Yang penting dakwah ini jalan. Wallahi jamaah. Bagian sound system perlu orang profesional. Anda sering kajian di masjid-masjid itu, masalahnya sound system.
masjid besar, bagus, sound sistemnya tidak bagus. Coba antum berpikir, gimana ya supaya sound system masjid ini bagus? Antum nggak bisa untuk memperbaiki sound system. Antum punya kenalan orang profesional, telepon, bang bisa bantuin nggak bang? Ini buat umat bang, masya Allah. Ada masjid-masjid. Tadi kita sholat subuh di masjid Al-Qudus, masya Allah. Sound systemnya bagus nggak? Yang bilang bagus satu. Waktu sholat bagus, waktu kajian kurang bagus karena suaranya keluar. Makanya lihat kita ini yang mau didakwain yang di luar apa yang di dalam. Sebagian jamaah itu mengatakan Ustaz, suara Ustaz lebih bagus di luar, makanya anak keluar Ustaz. Iya, betul. Sebagian jemaah itu lebih menikmatin di luar karena dakwah ini yang penting bagaimana suara itu sampai. Mereka mungkin nggak penting melihat Ustaz, tapi suara Ustaznya sampai ke telinga mereka. Itu dibutuhkan. Jadi ada banyak hal jamaah. Rasulullah SAW mengatakan tentang tugas-tugas kita nih yang berbeda-beda, tapi semuanya sedang melayani Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, rahimallahu imra'an aw rajulan. Allah merahmati seorang laki-laki. Atau tuba li rajulin. Nah, hadisnya tuba li rajulin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah. Surga nih buat seorang hamba, kebaikan buat seorang hamba yang dia pegang tali kendali kudanya. In kana fis saqah kana fis saqah, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Dia nggak peduli sama atasannya ditaruh di mana. Ditaruh di bagian penjagaan dia jaga. Ditaruh di barisan terdepan yang bakal mati duluan dia di sana. Dia nggak peduli. Yang penting dia ngomong dalam hatinya, yang penting ana berkhidmat buat Allah. Allah tuh ngelihat ana. Mungkin kamera tidak pernah merekam perbuatan kita, tapi Allah merekam selalu apa yang antum kerjakan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi antum. Kata Nabi SAW, ini orang masya Allah. Kata Nabi SAW menjelaskan, dari rendahnya jabatan orang ini sta'dzan lam yu'dzan lahu, in syafa'a lam yusyafa'. Ini orang kalau minta izin sama atasannya nggak dikasih izin. Kalau mau nolong orang lain, ngomong sama atasannya tolong fulan, nggak diterima syafaat dia. Dan riwayat yang disebutkan, in aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi kalau dia bersumpah minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Bayangkan. Rendah, remeh orang ini di depan teman-temannya, tapi di hadapan Allah kalau dia minta Allah kasih. Subhanallah. Maka kita harus bersama-sama menggarap dakwah ini. Bagi-bagi tugas. Niatnya lillahi ta'ala. Bersihkan hati dari segala keinginan dunia. Kata Allah Azza wa Jalla, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan sirna, tapi yang di sisi Allah yang akan kekal dan abadi. Maka antum lihat pekerjaan apa yang antum pegang, mohon sama Allah agar diterima amalan antum. Perlu kesabaran. Dakwah ini perlu kesabaran. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman cuma sedikit. Ada riwayat Ibnu Abbas yang beriman cuma 80 orang. 950 tahun berdakwah, yang beriman cuma 80 orang. Bayangkan. Kalau setahun satu sudah dapat 950. Ini belum tentu setahun satu. Maka antum harus sabar.
Antum yang sudah masuk ke dalam panitia, ketika pulang ke rumahnya, antum harus jadi cahaya buat keluarganya. Pelajaran-pelajaran yang antum ambil dari kerjaan antum, itu antum bawa ke rumah. Menservis orang tua, menservis bapak ibu, berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga. Karena ketika jadi panitia antum harus tersenyum sama jamaah. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Jangan cuma pakai apa? Ejekan, nah, antum harus lebih baik lagi jamaah. Dan yang terakhir sebagai penutup, antum harus punya amalan yang tersembunyi. Amalan yang bukan dari pekerjaan antum. Amalan yang tidak bisa diukur oleh panitia. Karena kerjaan itu bisa diukur. Oh, fulan kerja baik atau tidak, bisa diukur. Tapi ada amalan yang ngukur itu cuma Allah Azza wa Jalla. Dan itu amalan hati. Amalan hati. Apa saja, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, ya. Tawakal sama Allah, semua itu harus antum tata hati antum. Karena kembali kepada awal yang kita bicarakan, surga itu diletakkan buat orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu kata Nabi SAW, hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Jangan hanya penampilannya yang sunnah, penampilannya yang sesuai, tapi hatinya gak sesuai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena gak mau panjang lebar, nanti mau kerja lagi, lanjutkan. Tapi sarapan dulu kita kan semuanya kan. Baik, ada pertanyaan? Fadhol jamaah. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan dakwah ini, ya fadhol. Seiring berjalannya dakwah ini kan ada yang istiqomah di atas dakwah itu, ada yang tidak. Pertanyaannya apa nasihat itu apa supaya istiqomah itu? Nah, jamaah. Tadi Ana sampaikan jalan dakwah ini berat. Kadangkala kita udah berbuat baik, tapi masih dianggap gak baik orang. Kita berusaha maksimal, tapi masih dibully sama orang. Karena sejatinya perjalanan antum ini banyak hasud sama antum. Kullu dzi nikmatin mahsud. Semua orang yang dapat nikmat itu ada yang hasud sama. Yang paling hasud sama antum ini iblis. Nggak suka sama. Kan antum mengajak orang lain jadi baik, sedangkan iblis yang dia kerjakan membuat orang lain masuk neraka. Antum berusaha menyelamatkan orang dari neraka. Maka kalau bicara apa yang membuat kita istiqomah, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita ikhlas, kita nggak akan peduli tadi. Jadi itu orang mau ditaruh jabatannya apa, mau ditaruh di mana, Anda nggak urusan sama mereka. Kenapa nggak urusan sama mereka? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku nggak urusan sama orang, karena sejatinya aku ini milik Allah. Sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu buat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang-orang yang di tengah jalan dia kemudian ya mungkin jauh dari dakwah ini, bahkan balik menyerang itu dakwah, perlu memperbaiki niatnya. Kenapa dia berada di dalam sini? Di Jember dulu ada satu orang yang pintar, yang alim, tapi dia gila jabatan. Namun ternyata dia tidak dikasih jabatan karena orang itu gila jabatan.
Ada kelompok-kelompok lain yang tahu dengan kepintaran dan kecerdasan orang. Diambil jamaah. Dikasih jabatan, dikirim ke Qum, ke Iran. Pulang jadi Syiah. Jadi tokoh Syiah. Padahal dia pintar, alim. Makanya keikhlasan perlu dijaga. Jangan sampai tujuan kita dalam dakwah ini kalau nggak dunia, harta, atau jabatan, pujian, jangan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pujian yang diberikan kepada seorang mukmin. Apa kata Nabi SAW? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira mukmin yang disegerakan. Tapi jangan mencari itu. Ikhlaskan lillahi ta'ala. Minta bantuan sama Allah. Ketika nggak mampu, Allah jamaah, hati kita bukan milik kita. Antum lihat Rasul SAW apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah mengatakan falaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Andai kata bukan karena kami yang mengokohkan, meneguhkan hatimu, hampir saja engkau itu condong kepada orang-orang kafir. Baik, itu Nabi SAW. Capek. Kira-kira 20 kali Allah itu mengatakan kepada Nabi SAW, Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah engkau mendengar ucapan-ucapan mereka yang gak enak, sabar. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang indah. Nanti balik lagi dakwain mereka. Nanti balik lagi dicaci maki, diusir pergi, nanti datang lagi dakwain mereka. Apa kata Allah? Fasbir. Ngomong lagi sama Nabi SAW. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh. Kau baru berapa tahun berdakwah. Seperti sabarnya Nabi Ibrahim. Dilemparkan ke api sama kaumnya. Diusir sama orang tuanya. Sampai mengatakan ini muhajirun ila rabbi. Sabarlah seperti sabarnya Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang begitu jahat. Sabar seperti Nabi Musa bukan menghadapi Fir'aun saja, menghadapi kaumnya sendiri, Bani Israel. Dari atas seperti itu, dari bawah seperti itu Nabi Musa. Sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Dikejar-kejar mau dibunuh atas hasutan sesama Bani Israel, orang-orang Yahudi. Disuruh sabar. Karena perjalanan ini panjang sekali. Allah tahu, Allah sampai mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika. Kata Allah, kami benar-benar tahu hatimu itu sempit gara-gara omongan-omongan orang itu. Nabi manusia biasa saja. Di mana antum dikatakan dukun, penyihir, aliran sesat, macam-macam? Kita enggak. Nabi hatinya pun seperti itu. Tapi Allah katakan fasabbih, bertasbih. Jadi kita dalam perjalanan dakwah ini kalau lagi nggak kuat, bangun malam ya, hamparkan sejadahnya, minta bantuan Allah Azza wa Jalla, dan kembali kepada awal niat yang harus kita jaga. Barakallahu fikum. Jamaah, udah pada laparan tuh? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap anak menghadapi orang tua yang melihat perubahan anak? Anak berjenggot mulai dibilang radikal, anak mulai singkrang dibilang sesat. Sedangkan anak harus berbakti pada orang tua kan? Sampai ada dibilang jangan jadi anak saya lagi kalau. Subhanallah. Iya jawab. Bada'al Islamu ghariban. Islam ini dimulai dengan keasingan. Aneh. Awalnya aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu akan kembali dirasakan keanehannya seperti dulu.
Fatuba lil ghuraba, maka kebaikanlah surga buat orang-orang yang aneh, yang asing. Umat Islam di tengah-tengah masyarakat kafir aneh. Kalau ada perempuan berjilbab di tengah-tengah masyarakat kafir, atau makan lihat, aneh. Mereka ini apa ini? Ada perempuan berjilbab. Kemudian umat Islam yang menjalankan sholat berjamaah di masjid, di tengah umat Islam yang tidak sholat berjamaah di masjid, aneh. Antum kalau lihat di kantor, tahu-tahu antum sholat berjamaah ke masjid, orang-orang loh, antum sejak kapan ke masjid? Muslim yang mengamalkan sunnah akan terasa aneh. Jenggot, apa masalahnya sama jenggot? Anak pulang dari pesantren pakai jenggot, disidang sama orang tua, disidang, ditanya ikut aliran apa. Nah, karena buat dia aneh. Sampai namanya kita anak muda ya, mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang udah capek debat sama orang tua. Orang tua ngomong, yang pakai jenggot itu orang-orang yang sudah tua. Anak katakan, mana orang tua yang pakai jenggot? Mereka pada potong jenggot. Jenggot ini sunnah Rasul SAW. Gak ada urusan tua semua. Semoga Allah ngampuni kita. Makanya ini, bagaimana sekarang di rumah orang tua itu tidak merasa antum ikut aliran sesat? Perubahan itu jangan hanya di penampilan. Apa manfaatnya buat orang tua penampilan antum? Mereka tidak merasakan. Bahkan mereka merasakan gak enak lihat penampilan antum. Diomongin sama tetangga, anakmu ikut aliran apa. Tapi bagaimana orang tua antum merasakan perubahan positif antum? Kalau dikatakan jenggot sama cingkrang itu negatif untuk sebagian orang, antum bikin orang tua antum merasakan perubahan yang positif. Antum tidak keluar rumah kecuali izin sama orang tua. Datang ke rumah, assalamualaikum, duduk sama orang tua, pijetin orang tua. Apalah yang bisa dilakukan di rumah, bersihkan rumah, bikin rumah itu jadi indah, bikin ibu antum ngelihat dari jauh, masya Allah, anakku kok berubah jadi lebih baik. Bukan dari jauh lihat, aduh ini jenggot lagi. Nah, jadi ini yang perlu kita rubah. Bukan hanya perubahan penampilan. Karena sejatinya membiarkan jenggot itu tidak perlu pekerjaan. Membiarkan jenggotnya, antum nggak usah dipotong jenggotnya, panjang sendiri. Makanya antum bisa ngelihat artis-artis pada pakai jenggot, pemain bola pada pakai jenggot, gak dipermasalahkan sama mereka. Tapi kalau antum pakai jenggot kemudian taat kepada Allah, ini bermasalah buat mereka. Maka tadi perubahan di fisik ini harus dibarengi dengan perubahan akhlak dan adab. Harus orang tua makan, mamanya di rumah siapa yang cuci piring? Jadi buat orang tua, apa piring antum aja? Masya Allah. Iya, ditambah antum. Apa yang bisa dilakukan buat orang tua bisa? Kalau sudah biasa cuci piring berarti bukan perubahan. Karena dari dulu memang cuci piring antum. Gak ada yang berubah. Tapi harus ditambah volume kebaktian antum sama orang tua, harus ditambah. Ngepel, nyapu, apa, cuci baju lagi ya, apa. Pokoknya bikin orang tua antum bangga sama antum. Bawain menantu, insya Allah. Parah antum. Langsung dikunciin pintu, bawain menantu. Nah, artinya ketika antum mau menikah nanti pun ngomong sama orang tua, izin sama orang tua, artinya bikin orang tua antum bahagia. Dan jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Jadi tolong nih teman-teman, jangan hanya perubahan fisiknya doang, penampilannya doang, tapi akhlak dan perilakunya tidak berubah. Karena tadi Anda sampaikan, takwa itu sebenarnya di sini, di hati, yang kemudian muncul dalam sikap dan perbuatan kita. Jadi bukan orang ngomong, oh saya ngerti, paham saya dalilnya, bukan urusan dalilnya, diamalin enggak dalilnya. Barakallah. Dan itu harus sabar. Sabar. Baik, jamaah rasa cukup. Subhanallah wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.